Keterangan dari sahabat Abu Sirmah. Abu Sirmah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darra adarrallahu bihi, wa man syaqqa syaqqallahu alaihi." Man barang siapa darra memberikan mara bahaya kepada orang lain, adarrallahu bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mara bahaya kepadanya karena dia memberikan mara bahaya kepada orang lain. Waman dan barang siapa syaqqa memberikan kesulitan kepada orang lain, syaqqallahu alaihi, maka Allah akan memberikan kesulitan kepadanya karena dia memberikan kesulitan kepada orang lain. Imam Son'ani Pak dalam kitab Subulus Salam beliau mengatakan begini, wal hadisu tahdhirun min adzal muslimi bi ayyi syai'in. Hadis ini peringatan dari Allah kepada kita umatnya agar jangan sampai kita mengganggu, memberikan mudarat, menyebabkan bahaya terhadap saudara kita bi ayyi syai'in, dengan apapun caranya, dengan bentuk apapun. Faman adkhala ala muslimin madarratan, barang siapa yang menyebabkan orang lain terancam bahaya, fi malihi au nafsihi au irdihi, bahaya dalam hartanya, bahaya dalam jiwanya, bahaya kehormatannya, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, darrahullahu ay jazahu min jinsi fi'lihi wa adkhala alaihil madarrah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan kepadanya, memberikan mudarat kepadanya dalam hartanya, jiwanya maupun kehormatannya sebagai balasan yang setimpal dari Allah kepadanya sebab dia memberikan mudarat kepada orang lain. Begitu juga man naza'a musliman dzulman wa ta'addiyan anzalallahu alaihil masyaqqata jazaa'u wifaqa. Begitu juga Pak, sukanya menyulit-nyulitkan orang padahal tanpa alasan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membalas dia dengan yang setimpal, yaitu menyulit-nyulitkan urusan dia karena dia menyulitkan orang lain. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian Syekh Sholeh Fauzan dalam kitab Syarah Bulughul Maramnya, yaitu Tashilul Ilmam, beliau memberikan komentar terhadap hadis tersebut Pak. Wa yantasirullahu li 'abdihi alladzi waqa'a 'alaihi ad-darar. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela hambanya yang istilahnya yang terancam bahaya akibat ulah orang lain. Kalau seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu terancam bahaya atau bahkan sudah berada dalam bahaya, dalam kemudaratan, diganggu koncone, dia dalam mara bahaya, dia kesulitan disebabkan karena ulah koncone, Allah akan membela hambanya yang berada dalam bahaya dan berada dalam kesulitan karena ulah orang lain. Allah akan bela Pak itu. Wafihi, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan Pak, annal wajib nahwa akhihil muslim badlun naf'i wal khairi. Berarti hadis ini, kalau hadis ini melarang kita menyebabkan orang lain terjatuh dalam bahaya dan kesulitan,
Berarti dalam hadis ini perintah kebalikannya. Apa itu kebalikannya? Yaitu agar kita berusaha memberikan manfaat dan kebaikan, kemudahan kepada saudara kita. Mestinya kan begitu, Pak. Karena itu merupakan bentuk dari konsekuensi al-innamal mu'minuna ikhwah. Surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang Islam satu sama lain kan saudara. Konsekuensi dari persaudaraan seagama itu adalah memberikan yang terbaik, memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kemudahan. Kalau memang bisa dimudahkan, kenapa disulit-sulitkan? Jangan sampai dibalik, Pak, ya. Mentang-mentang iku koncone. Kalau bisa disulitkan, kenapa? Dimudahkan. Naudzubillahi min dzalik. Yo titenono. Silakan saja saudaramu kamu sulit-sulitkan. Kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menolong hambanya yang dipersulit itu. Orang yang menyulitkan itu akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya Shalih Fauzan mengatakan begitu juga, Pak, kepada orang yang menjadi pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin kampung, pemimpin atasnya. Begitu juga. Siapapun itu pemimpin, kalau dia memberikan mudarat kepada yang dipimpin, ya, mencelakakan yang dipimpin, menyulitkan yang dipimpin, Allah akan balas hamba-hambanya itu. Allah akan membela hamba-hambanya itu. Orang yang memberikan mudarat dan menyulitkan akan diberikan oleh Allah mudarat, bahaya, dan Allah akan menyulitkan urusannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak. Keterangan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah. Doanya Rasul kan ya syariat, Pak. Doanya Rasul itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapapun yang menjadi pemimpin dari umatku, kok dia sukanya nyulit-nyulitkan umatku, sulitkanlah urusan dia. Dan siapapun yang menjadi pemimpin dari umatku, kemudian kok dia penuh kasih sayang kepada umatku, maka farfuk bihi, berilah kasih sayang kepada pemimpin tersebut. Jadi Bapak Ibu saya hormati, hadis ini itu, Pak, ya, masalah mudarat, memberikan mudarat, larangan memberikan mudarat dan bahaya kepada orang lain. Berarti kan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang, tidak boleh. Karena dalam agama Islam itu kemudaratan itu harus dihilangkan, Pak. Nggak boleh ada kemudaratan. Nggak boleh ada kemudaratan. Kecuali memang kemudaratan yang memang berdasarkan alasan yang benar. Apa itu, Pak, kemudaratan berdasarkan alasan yang benar? Dalam Islam itu kalau wong nyolong kan, Pak, ya, terbukti, ya, meyakinkan, saksi ada, bukti ada, syarat-syarat terpenuhi, kan dikasih mudarat, Pak, dia itu. Apa itu? Ketok tangani. Nah, ini kan mudarat yang memang ada alasan yang benar, memang harus dikasih mudarat. Untuk apa dikasih mudarat? Supaya manusia, banyak manusia terselamatkan dari mudarat yang dia timbulkan nanti. Makanya di sini, ya, makanya dipotong tangannya. Dia diberi mudarat dalam agama, tapi dengan alasan yang benar, dibolehkan. Dalam rangka untuk menyelamatkan manusia, jangan sampai mendapatkan mudarat
di kemudian hari gara-gara ulah dia. Nyun sewu Pak, ini dalam Islam, ini cuma contoh aja Pak ya, dalam Islam. Orang kalau enak saja membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, sengaja, meyakinkan, saksi ada, bukti ada, tambah lagi ngaku. Hukumannya apa itu? Hukumannya harus diberi mudarat sama dia itu. Islam harus memberikan mudarat sama dia. Maka hukumannya adalah 1, karena dia membunuh orang, maka orang yang dibunuh itu Pak besok di akhirat akan membawa dia menghadap Allah. Ya kan wong sing dipateni wis mati Pak, ora iso minta maaf. Minta maaf kemana? Ke kuburannya. Nggak bisa ngasih maaf. Saya sudah minta maaf kepada orang saya bunuh. Ndok endi kamu ngasih maaf di kuburannya? Apa bisa? Nggak bisa Pak. Kalau justru nanti kalau dia minta maaf terus ada suara ho-oh, malah takut ya. Itu bukan suara yang orang yang mati. Nggak bisa. Besok di akhirat itu yang dibunuh itu akan bawa dia seret menghadap Allah. Nih dulu yang bunuh saya minta pengadilan sekarang. Itu 1. Kemudian yang kedua, ahli warisnya orang yang terbunuh ini dalam Islam diberi hak. 1, nuntut balas bunuh atau memaafkan. Kalau keluarganya semuanya sepakat, kita minta balas bunuh. Dibunuh Pak, itu namanya kisos. Itu namanya kisos. Berarti kan dalam Islam dia diberi mudarat. Dia diberi mudarat. Karena dia telah memudaratkan orang, maka dia harus diberi mudarat. Dan kalau dia tidak diberi mudarat, kita khawatir selanjutnya dia akan memberi mudarat orang, mateni wong berikutnya. Makanya dalam Islam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, walakum fil qisasi hayatuy ya ulil albab. Bagi kalian wahai umat Islam, dalam pelaksanaan kisos itu sebetulnya ada kehidupan. Artinya orang-orang itu tidak berani lagi membunuh seenaknya. Kalau mau membunuh mikir 16 kali. Sehingga manusia nyawanya akan terselamatkan dan tidak mendapatkan bahaya dari siapa. Kemudian kalau ahli warisnya itu memaafkan Pak, maka dia karena si pembunuh karena dimaafkan oleh ahli waris, maka si pembunuh harus membayar diat. Diatnya dari mana? Dari harta dia sendiri. Sak duwene didol. Kalau nanti dia kurang, bisa mengajukan permohonan, minta kemana-mana. Ngajukan proposal, harus dari uang dia. Tidak boleh dibantu keluarga besarnya, karena dia membunuh dengan sengaja. Itu kan Pak. Kemudian kalau dia dimaafkan, dia harus bayar diat, itu namanya ganti rugi. Ganti rugi sebagian ulama ada yang mengatakan 100 unta Pak. Nah, sekarang nggak ada unta, ya nominal 100 unta. Siji unta 15 yuta, ping 1,5 M Pak. Kan lumayan itu untuk penghidupan anaknya, ya Pak ya, masa depannya sekolah, kuliah, kan begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hak negara. Karena dia melanggar aturan negara, negara dibolehkan menghukum dia, mengurung dia entah berapa tahun, atau diberi hukuman kerja bakti, ngukur dalan apa piye.